Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Thumma salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man sara ala nahjihi wa man iktafa bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jal ala taufiq hadha liqa li nuwasila darsana fi mudarasati kitab al-usul min ilmi al-usul fadilati al-shaykh al-allamah al-faqih al-usuli Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa lazilna natakallam wa naqra ma satarahu al-muallif rahimahullah fi mabhath al-amr. Fi liqa'ina al-munsarim qad syara'na fi qira'ati ta'rif al-amr wa kadzalika siyaghuhu, yani as-sighah allati tadullu alayhi. Wa fi hadhihi al-lailah al-mubarakah sawfa na'khudhu يعني موضوع عن دلالة الأمر. Tapi pada malam hari ini kita akan membaca apa yang beliau tuliskan di sini terkait dengan dalalah al-amr. Dan pembahasan tentang dalalatul amri min ahammi al-mawdu' fi mabhathi al-amr. Ini pembahasan tentang dalalah al-amr. Ini adalah pembahasan yang paling penting di dalam mabhath al-amr. Pengertian amr penting. Mengetahui syighul amr itu juga. Tetapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah mempelajari dan mengetahui dalalahnya. Makna yang dikandung, makna yang ditunjukkan oleh lafal amr. Baik.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala ma taqtadihi sighatul amri. Ini sesuatu yang ditunjukkan atau konsekuensi dari lafal amr. Sighatul amri 'inda al-itlaqi taqtadi wujub al-ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawran. Beliau mengatakan di sini bahwasanya sighatul amr, redaksi amr yang 4 ya, yang sebelumnya telah dibahas. Indal itlaq, ketika tersebutkan secara mutlak, maksud dari indal itlaq adalah tersebutkan tanpa ditemukannya adanya indikasi yang mengarahkan makna amar tersebut. Jadi hanya tersebutkan redaksi amar gitu saja. Ya. Taqtadi, maka memberikan suatu konsekuensi. Yang pertama adalah wujubal ma'muri bihi. Wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Jadi lafal amr itu memberikan konsekuensi wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atu atau wa aqimu as-salah. Maka di sini kita temukan adanya redaksi amr atau sighah amr, yaitu firman Allah Ta'ala wa aqimu ala sighati fi'lil amr. Maka kata wa aqimu ini menunjukkan satu konsekuensi wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Sekarang apa yang diperintahkan di dalam ayat? Mal ma'muru bihi. Al-jawab as-salah. Maka jawabannya adalah salat. Ya. Maka salat hukumnya wajib. Kenapa? Karena lafzul amr atau sighatul amr taqtadi wujubal ma'muri bihi. Dan ini mahallu al-ittifaq baina al-usuliyyin. Bahwasanya sighatul amr yadul ala wujubil ma'muri bihi, hadha mahallu al-ittifaq. Sepakat para ahli usul fikih tentang makna tersebut. Yang kedua, al-mubadarata bi fi'lihi fawran. Yang kedua, makna yang ditunjukkan oleh sighatul amr adalah al-mubadarah, kebersegeraan untuk mengerjakannya fauran, secepatnya. Ya. Yang ma'ruf di kalangan para ahli usul dengan istilah al-amru
yufidul fawr. Ya, atau al-amru lil fawr. Jadi satu perintah itu menunjukkan makna faur, yakni kebersegeraan. Jadi ketika Allah berfirman wa atu wa aqimu as-salah, maka di dalam lafal wa aqimu ini ada perintah untuk bersegera. Makanya ketika seorang hamba menunda satu perintah yang datang dari Al-Quran ataupun dari hadis, ia berdosa dan ia dianggap berbuat maksiat. Ya, karena sighatul amr taqtadi al-fawriyah. Taqtadi al-fawriyah. Ala ma dhahaba ilaihi ba'du al-usuliyyin. Permasalahan yang kedua ini fi khilaf. Ya. Terdapat silang pendapat karangan para usuliyun. Sebagian mereka berpendapat bahwasanya al-amru lil fawr. Ya. Sebagaimana yang dipilih oleh Asy-Syaikh di sini. Sebagaimana dalil yang akan disebutkan nanti. Wa humul qillah. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini ini qillah, ya. Qillatun minal ulama. Amma al-jumhuru fa innahum yarawna anna al-amra la yaqtadil fawr. Ya. Bahwasanya perintah itu tidak mengandung kebersegeraan, yakni makna kebersegeraan untuk mengerjakan. Ya. Bal yufidu at-tarahi. Akan tetapi sighatul amr yufidu at-tarahi. Yani boleh melakukan penundaan di dalam mengerjakannya. Apa yang dimaksud dengan al-fawr atau al-fawriyah? Yang dimaksud dengan al-fawr yaitu adalah al-mubadarah bi fi'lil ma'mur aqiba wurudil amr. Ya. Ini al-mubadarah bi fi'lil ma'muri bihi aqiba wurudi al-amr. Ini kebersegeraan untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan setelah datang kata perintah tersebut. Ada yang disebut bi al-fawr. Misalnya, ketika perintah itu datang pada misalnya detik kelima, ya misalnya, maka fawriyah adalah mengerjakannya pada detik yang ke-6. Ya. Itu
al-mubadarah bi fi'lil ma'muri bihi aqiba wurudi al-amr. Ya. Dhahaba jam'un minal ulama anna al-amra yufidu al-fawr. Hakadha. Baik. Falidzalika haula yarawna isyana at-ta'khir. Maka dari itu kelompok ulama yang pertama ini yang berpandangan al-amru lil fawr memandang bahwasanya takhir menunda pengerjaan satu perintah itu sebagai satu dosa dan satu bentuk maksiat. Ya. Wa indahum adillatuhu alladhi sawfa dzakaraha Syekh ba'da qalil. Baik, adapun jumhur ya, dan sebagian ulama yang lain ya, ini pendapat yang kedua bahwasanya al-amru yufidu at-tarahi. Ya, bahwasanya perintah itu la yufidul fawr, ya, tidak mengharuskan adanya apa? Kebersegeraan. Akan tapi al-jumhur berpendapat bahwasanya annal amra la yufidu al-fawr wa la yufidu at-tarahi. Bahwasanya redaksi amar itu tidak menunjukkan fauriyah, tidak pula menunjukkan apa? At-tarahi. Ya. Amar hanya menunjukkan mutlaqut talab. Ya. Redaksi amar hanya menunjukkan permintaan untuk mengerjakan suatu perintah, itu saja yang ditunjukkan. Adapun tentang waktu, apakah bersegera atau tidak bersegera, maka tidak ditunjukkan oleh lafal amar itu. Dia ditunjukkan oleh makna lain. Ya. Dia ditunjukkan dengan dalil lain, faktor eksternal. Bukan dari lafal amarnya itu. Adapun lafal amr itu hanya menunjukkan mutlaqut talab. Ya. Permintaan mengerjakan saja. Ya. Baik, ala kulli hal, hadza ma dhahaba ilaihi al-muallif bi anna sighat al-amri al-mutlaq tufidu wa taqtadi wujub al-ma'muri bihi wal mubadarata bi fi'lihi fawran. Ya. Hadha ma ishtahara 'inda al-usuliyyin bi qawlihim al-amru lil wujub. Al-amru lil wujub atau al-amru lil fawr. Ya. Atau al-amru lit tarahi. Ya. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala yadhkur al-adillah fima dhahaba, yani al-adillah allati tu'ayyidu ya ma dhahaba ilaihi fi anna sighat al-amri 'inda al-itlaq ya taqtadi wujub al-ma'mur bih wa al-mubadarata bi fi'lihi fawran. Qal fa min al-adillati 'ala annaha taqtadi al-wujub qauluhu ta'ala. Adapun di antara dalil-dalil 'ala annaha bahwasanya sighat al-amr, idzan ha huna ya'ud ila sigha. Sighat al-amr taqtadil wujub, memberikan konsekuensi wujub al-ma'mur bihi. Qaulu ta'ala, yaitu
Firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Al-ayah 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Fa qawlu al-musannifuna fa minal adillah min huna ma yusamma bi an-nuhah bi min at-tab'idiyah. Jadi kata min di sini maksudnya adalah min tab'idiyah. Maksudnya di antara dalil. Artinya apa? Bahwasanya di sana terdapat dalil-dalil yang lain. Ya. Amma ma dzakarahu asy-syekhuna wa asyharuhu, ya. Ada dalil yang paling populer, ya, terkait dengan masalah ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaknya orang-orang yang yukhalif, menyelisihi, ya, perintah Rasulullah, merasa takut dan khawatir antusibahum fitnah. Kalau mereka itu tertimpa dengan atau ditimpa dengan fitnah. Aw yusibahum adzabun alim, atau tertimpa dengan azab yang keras, ya, azab yang pedih. Hadhil ayah dzakara alladzina, yani dzakara ba'dul ulama fi anna al-amru yufidu al-wujub. Jadi ayat ini adalah ayat yang sering disebutkan oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya al-amru lil wujub. Yang paling penting dari penyebutan suatu dalil, ya, itu adalah memahami wajhud dalalah. Kenapa? Karena kalau hanya menyebutkan dalilnya saja, semua orang bisa, ya, sekedar untuk menyampaikan, membaca dalil, ya. Hadza yuhsinuhu kullu ahad. Tiap orang bisa. Tapi yang paling penting dari itu adalah mengetahui wajhud dalal, sisi pendalilannya. Bagaimana ayat tersebut menunjukkan dan menguatkan pendapat yang kita pilih. Ya, an ya'rifa al-mustadil wajha al-istidlal, wajha ad-dalalah min al-ayah atau min ad-dalil alladhi dzakarahu. Maka di sini kita perlu tahu dari mana hadis atau ayat ini menunjukkan permasalahan kita. Maka beliau mengatakan wajhud dalalah, sisi pendalilannya, annallaha hadzara al-mukhalifina, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan ditimpa fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di sini adalah az-zail, kesesatan di dunia, penyimpangan dari jalan yang lurus. Au yusibahum adzabun alim, atau
Allah ancam mereka dengan ditimpa azab yang pedih. Wa tahdhiru bimithli dzalika, ancaman yang seperti itu la yakunu, tidak akan diberikan illa ala tarki wajibin, kecuali atas bentuk peninggalan terhadap sesuatu yang wajib. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam, memperingatkan orang-orang yang menyelisih perintah Rasul itu dengan hukuman yang berat. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan kesesatan, penyimpangan, di akhirat dengan azab yang pedih. Maka ancaman yang seperti itu tentunya tidak akan diberikan kecuali ketika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang sunnah tidak mungkin diancam dengan seperti itu. Ya. Maka apa yang ditinggalkan ya, di dalam ayat ini adalah sesuatu yang wajib. Sehingga Allah mengancam mereka yang meninggalkannya, yang menyelisihinya dengan hukuman yang pedih. Lalu sekarang apa yang mereka tinggalkan, yang mereka selisihi dalam ayat ini? Yaitu mukhalafatu amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya adalah menyelisihi perintah Rasul. Maka itu artinya perintah Rasul adalah wajib. Ya. Karena Allah mengancam mereka yang meninggalkannya, yang menyelisihinya dengan azab yang seperti tadi. Fadalla ala anna amra Rasul SAW al-mutlaq yaqtadi wujuba fi'lil ma'mur. Ya. Maka dari situ jelas bahwasanya ayat tersebut menunjukkan bahwasanya perintah Rasulullah SAW yang mutlak itu berkonsekuensi wajibnya mengerjakan sesuatu yang diperintahkan tersebut. Ya. Baik. Itu dalil dari permasalahan yang pertama. Di sini Syekh rahimahullah taala hanya menyebutkan satu dalil saja. Ini pada permasalahan yang pertama masih hanya menyebutkan satu dalil saja. Padahal di sana ada beberapa dalil. Ya. Ini mengisyaratkan bahwasanya permasalahan ini al-amru yufidu al-wujud itu menunjukkan sesuatu yang disepakati, ya, di antara para al-usuliyin. Adapun permasalahan yang kedua, ini yang tadi mukhtalaf alaiha tadi, beliau menyebutkan 3 dalil yang perbuatan beliau tersebut mengisyaratkan bahwasanya di sana ada khilaf, tetapi yang rajih menurut beliau itu adalah yang yufidu al-fawq. Sehingga beliau menyebutkan beberapa dalil yang mengisyaratkan ini loh yang lebih tepat, kurang lebih seperti itu. Ya. Wa min adillah ala annahu lil fawr qauluhu ta'ala fastabiqul khairat. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya amr yufidu al-fawr, yani lil fawr, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ma wajhu ad-dalalah hadhihi al-ayah ala anna
al-amra yufidu al-fawr. Seperti apa sisi pendalilan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya amr itu lil fawr? Maka saya di sini mengatakan wal ma'muratu syar'i wal ma'muratu asy-syar'iyyah khairun. Maka penjelasannya adalah bahwasanya perintah-perintah syariat itu adalah bagian dari khair. Jadi kalau kita gambar kurang lebih seperti ini ya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqu ya. Fastabiqu al-khairat." Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba di dalam mengerjakan al-khairat atau kebaikan. Dan al-khairat ini banyak macamnya. Ya. Yang kita diperintahkan untuk bersegera itu. Di antara jenisnya adalah al-ma'murat asy-syar'iyyah. Ya, di antara jenisnya adalah al-ma'murat asy-syar'iyyah, hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Maka itu artinya kita diperintahkan pula untuk berlomba-lomba di dalam mengerjakan perintah-perintah syariat. Namanya juga berlomba-lomba, artinya adalah perintah untuk bersegera. Ya. Ini seolah-olah Allah mengatakan, bersegeralah kalian di dalam mengerjakan perintah-perintah syariat. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu artinya Allah juga memerintahkan untuk bersegera mengerjakannya. Ya. Itu wajhu ad-dalalah. Ya, hadhihi al-ayah. Wal amru bil istibaq ilaiha dalilun ala wujubil al-mubadarah, dan perintah untuk berlomba-lomba kepadanya, yakni kepada al-khairat tadi, di mana salah satu jenisnya adalah al-ma'murat asy-syar'iyyah. Ya, itu menunjukkan ala wujubil al-mubadarah. Itu menunjukkan apa? Wajibnya bersegera untuk mengerjakan al-ma'mur tadi, sesuatu yang diperintahkan tadi. Ya. Adapun dalil yang kedua fi masalah al-amru yufidul fawr, wa li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi minan nahri wal halqi yawma al-Hudaybiyah, hatta dakhala ala ummi Salamah atau ummi Salamah radhiyallahu anha fa dzakara laha ma laqiya minan nas. Bahwasanya Nabi SAW tidak suka, ya, kariha akhiran nas ma amarahum bih, yakni penundaan para sahabat di dalam mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Minan nahri, yaitu berupa perintah untuk menyembelih, yaitu haji, dan perintah untuk menggundul rambut. Ya. Jadi kisahnya itu pada tahun ke-6 Hijriyah, gitu ya. Rasulullah SAW
menyampaikan berita gembira kepada para sahabatnya bahwasanya pada tahun ini beliau akan menunaikan ibadah haji. Ya. Berita ini disambut dengan penuh kegembiraan dan sukacita oleh para sahabat, khususnya orang-orang muhajirin, ya, karena mereka telah berpisah kurang lebih 6 tahun, ya, dengan tempat kelahiran mereka. Akhirnya berangkat tuh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai di Dzulhulaifah, ya, beliau niat ihram, ya, hingga ketika sampai di daerah Hudaybiyah, ya, ternyata beliau dicegat oleh perwakilan dari orang-orang Quraisy. Ternyata orang berita hajinya Rasulullah SAW ini sampai ke telinga mereka, orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka bersepakat untuk menghalangi Rasulullah SAW, ya, memasuki kota Makkah. Maka diutuslah beberapa utusan, ya, diantaranya Khalid bin Walid saat itu, ya, menghadang Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Hingga terjadilah ya perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah menyetujui perjanjian tersebut, dan di antara isi perjanjian tersebut adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada tahun itu harus kembali ke Madinah. Ya, baru boleh melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya, tahun ke-7. Ya. Maka karena itu yang telah menjadi keputusan, ya, Rasulullah SAW, ya, tidak pernah berkhianat, ya. Hanya beliau taati keputusan tersebut, ya. Dan kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk tahallul, ya, karena sebelumnya sudah berihram, ya, ketika di Dzulhulaifah, maka harus tahallul. Rasulullah SAW memerintahkan mereka, para sahabat, untuk tahallul dengan menyembelih hadi dan untuk mencukur rambut. Akan tetapi para sahabat tidak bersegera mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, mungkin dari sisi psikologis mereka sedang bersedih gitu, ya, atau mungkin sedang kecewa, ya. Nah, bagaimana tidak, ya, kerinduan yang membuncah, kesenangan yang luar biasa tiba-tiba di tengah jalan harus mereka kubur. Maka mungkin mereka bersedih sehingga bukan bermaksud untuk tidak mau taat kepada Rasulullah, ya, sama sekali tidak para sahabat seperti itu. Tapi mungkin mereka berpikiran sebentar, ya, beberapa waktu lagi, ya, beberapa saat lagi, ya, kami sedang bersedih dan seterusnya. Ala kulli hal, para sahabat tidak bersegera untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sekali, 2 kali, 3 kali Rasulullah menyuruh, mereka tidak bersegera. Fakariha ta'khiran nas, ya. Ternyata Rasulullah marah melihat penundaan para sahabat ini di dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Hatta dakhala ala Ummi Salamah, sampai Rasulullah kemudian masuk ke tenda beliau dan menemui istrinya Ummi Salamah dan menceritakan kepada beliau, fadzakara laha ma laqiya minan nas, ya, apa yang beliau dapati dari para sahabat berupa takhir, ya, fi'li ma amarahum bih. Maka sisi pendalilan dari kisah ini adalah Nabi SAW, kebencian dan kemarahan Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Dan tidaklah Rasulullah SAW itu marah terhadap sesuatu kecuali kepada
sesuatu yang tidak dibenarkan, gitu ya. Baik itu karena melakukan suatu pelanggaran atau meninggalkan suatu kewajiban. Dan di sini tentunya jenis yang kedua yaitu kesalahan berupa meninggalkan kewajiban, yaitu bersegera mengerjakan apa yang diperintahkan. Fadalah hadhil kisah ya ala anna ya al-amra yufidu al-fawr. Seandainya perintah boleh ditunda pengerjaannya, maka tentunya Rasulullah tidak akan marah ya saat itu, karena mereka mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan ya, seandainya itu apa, itu tidak wajib. Apalagi tentunya kita tahu mereka sedang bersedih dan sedang kecewa, gitu ya. Tetapi itu semuanya tidak menjadikan Rasulullah ya kemudian tidak marah atas perbuatan mereka. Maka kisah ini ya mengisyaratkan dan menunjukkan bahwasanya suatu perintah itu mengharuskan untuk segera dikerjakan ya. Anal amra yufidul fawr. Tayyib. Kemudian beliau rahimahullah taala juga menyebutkan dalil penguat lain. Ya, dalil penguat lain yang menunjukkan bahwasanya al-amru lil fawr. Beliau mengatakan wali annal mubadarata bil fi'li ahwat wa abra. Bahwasanya bersegera untuk mengerjakan suatu perintah ya, artinya tiap kali datang perintah segera dikerjakan, setiap kali datang perintah segera dikerjakan, maka yang seperti itu ahwat wa abra, lebih selamat ya, wa abra, dan lebih segera menggugurkan kewajiban ya, karena setiap kali datang perintah ya segera dikerjakan, gugur kewajiban, datang perintah lagi segera dikerjakan, maka ahwat lebih selamat, lebih aman bagi seorang hamba ya, sehingga dengan begitu tidak akan ada perintah yang terlewatkan dia kerjakan ya. Wa ta'khiru lahu afat. Sementara dengan menunda itu ya dia punya afat. Afat itu ya sisi-sisi negatif gitu ya. Nah, ini terkadang nanti sakit atau sibuk atau yang lain ya. Wa yaqtadi tarakuma alwajibati. Dan juga akan berkonsekuensi bertumpuknya kewajiban. Kenapa ya? Karena ditunda terus. Ya, datang perintah ditunda. Nanti datang perintah yang kedua ditunda lagi. Sudah dua. Nanti datang yang ketiga ditunda lagi. Nah, 3 kewajiban. Terus seperti itu. Hatta ya'jiza anha. Sampai karena sudah bertumpuk tuh kewajiban-kewajibannya sehingga dia tidak mampu mengerjakannya. Ya. Maka ini sebagai penguat ya bahwasanya al-amru lil fawr ya. Sehingga ini yang dipandang rajih ya menurut beliau, bahwasanya al-amru yufidu al-fawr ya. Sekalipun jumhur, sekali lagi, sekalipun jumhur ya tidak memandang al-fawr, tidak pula tarakhi. Jadi sighatul amr hanya menunjukkan talabu ya mutlaqil fil. Ya, ini hanya sekedar menunjukkan permintaan untuk mengerjakan sesuatu, itu saja. Adapun tentang waktu tidak ditunjukkan oleh sighah itu. Waktu itu didapatkan dengan indikasi yang lain. Ya. Entah itu di awal waktu ya, atau boleh ditunda atau yang lain, itu didapatkan, makna itu didapatkan dari faktor eksternal.
bukan dari sighah amrnya itu. Ya. Baik, itu ra'yul jumhur, ya, ra'yu al-jumhur. Baik. Dan tentunya jumhur juga memiliki jawaban terhadap dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dalil ayat yang pertama, kemudian dalil hadis Nabi, ya. Jumhur juga memiliki jawaban terhadap hal tersebut. Taib itu adalah dalalatu al-amr al-mutlaq, ya, dalalah al-amr al-mutlaq. Tsumma qala wa yakhruju aw qad yakhruju al-amru 'anil wujubi wal fawriyati li dalilin yaqtadi dzalika. Fa yakhruju 'anil wujubi ila ma'anin minha an-nadbu. Jadi perlu diketahui bahwasanya meskipun ya secara asal sighatul amr yufidu wujubul ma'mur bihi wa yufidu al-mubadarah bi fi'lihi, tetapi terkadang sighah amr ini juga menunjukkan makna lain selain dua makna tersebut, selain makna wujub dan selain makna al-fawriyah. Li dalilin yaqtadi dzalik, ya. Syaratnya apabila ada dalil yang menunjukkan itu. Maksudnya yang menunjukkan bahwasanya amr itu tidak lagi menunjukkan makna wujub dan tidak lagi menunjukkan makna al-fawr. Ya. Harus dengan apa? Dalil. Karena kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada setelan awal. Itulah yang dimaksud dengan ya, sighatul amril mutlaq. Ya. Ai ya, mujarrad anil qara'in. Ya. Baik. Dan terkadang, ini saya ulangi lagi, dan terkadang sighah amr itu tidak menunjukkan makna wajib, tidak pula menunjukkan makna fawr, ya. Yak li dalilin yaqtadi dzalik. Karena keberadaan dalil yang menunjukkan hal itu. Fayakhruju 'anil wujub, maka terkadang tidak menunjukkan makna wujub tetapi menunjukkan makna yang lain. Ya, minha di antaranya an-nazlu. Iya. Yaitu anjuran, ya. Anjuran. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ashidu idza tabayatum. Wa ashidu, dan buatkanlah atau ambillah saksi, ya. Idza tabayatum, atau persaksikan, ya. Idza tabayatum, apabila kalian melakukan praktek jual beli. Jadi perintah untuk al-ishhad, mendatangkan saksi. Ini pihak ketiga. Fal amru bil ishhad ala at-tabayu'i lin nadbi. Akan tetapi para ulama ya mengatakan bahwasanya perintah untuk mendatangkan saksi ketika melakukan jual beli ini adalah perintah yang hukumnya anjuran. Kenapa? Bukankah al-amru lil wujub? Bukankah suatu perintah itu menunjukkan makna wajib? Ya. Tetapi kenapa perintah di sini adalah perintah yang sifatnya anjuran? Maka beliau mengatakan bidalili anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara farsan min a'rabiyyin wa lam
yushhid? Karena adanya dalil, yaitu berupa perbuatan Nabi SAW, ya, annahu ishtara, bahwasanya beliau pernah membeli farsan, membeli farsan, hison, ya, fail, kuda, dari seorang Arabi, dari seorang Arab Badui. Walam yushid, dan beliau tidak yushid itu ya artinya tidak ada saksi. Ya, beliau tidak mencari saksi atas jual beli yang beliau lakukan dengan Arab Badui tadi. Baik, tentunya kisahnya ma'ruf ya di kutubus sunnah. Dari mana hadis ini menjadi dalil bahwasanya perintah untuk mendatangkan saksi saat jual beli itu sifatnya hanya anjuran saja? Maka jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah orang yang paling jauh dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan suatu yang diwajibkan. Ya, Rasulullah SAW tidaklah mungkin melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu yang wajib. Seandainya perintah untuk mendatangkan saksi ketika jual beli itu adalah perintah yang sifatnya wajib, maka tentunya Rasulullah SAW tidak akan meninggalkannya sama sekali. Ya, karena sekali lagi beliau maksum dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tetapi kemudian ketika didapati bahwasannya fi'lan benar-benar beliau itu tidak mendatangkan saksi ketika jual beli, itu menunjukkan bahwasanya perintah itu hanya perintah anjuran saja. Dan tidak mengapa bagi Nabi SAW ya untuk meninggalkan sesuatu yang sunnah, ya, sesuatu yang dianjurkan. Maka hadis tersebut menjadi dalil bahwasanya makna ya yang ditunjukkan oleh perintah menjadikan saksi ya ketika jual beli itu adalah perintah yang sifatnya anjuran. Ya. Taib. Seandainya tidak didapati adanya dalil berupa perbuatan Nabi SAW ini, maka tentunya kita akan mengatakan bahwasanya mendatangkan saksi ketika melakukan jual beli itu hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena sebagaimana dalam kaidah tadi, anna al-amra lil wujub. Perintah suatu kewajiban. Baik. Tetapi manakala didapati adanya dalil di sini, ya, maka itu menunjukkan bahwasanya perintah tersebutlah perintah yang sifatnya anjuran. Kenapa para ulama tidak mengatakan bahwasanya perintah itu maksudnya mubah saja? Ya, tentunya untuk berpindah dari wajib itu kan makna yang terdekat adalah sunnah, dianjurkan. Ya. Maka kalau memungkinkan untuk diarahkan kepada yang mandub, ya, itu yang terdekat dari wajib. Ya.
Tapi baru ketika mandub pun tidak bisa karena dalil yang lain, ya kita berpindah kepada makna mubah begitu. Tapi kalau selagi masih bisa, ya itulah yang terdekat dari makna al-wujud. Baik, ikhwas sekalian, rahimakumullah. Saya kira ini saja pertemuan kita malam hari ini. Ya, sudah 1 jam pertemuan kita. Dan sebagaimana diketahui sebelumnya, bahwasanya pertemuan kita pada pekannya tidak lebih dari 1 jam ya, insya Allah. Ya. Baik, saya kira ini semoga bisa dipahami apa yang tadi kita baca. Jazakumullah khairan ala husni al-isgha wa al-mutaba'ah. Naqtim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, astagfirullahaladzim bil khuruj.